wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala khatib di atas mimbar ini ingin menyampaikan sebuah tema tentang masalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan banyak masih hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka merisaukan rezeki-rezeki mereka, yang mereka khawatir dengan harta-harta mereka, mereka sibuk dengan dunianya dan lalai dari akhiratnya. Na'udzubillah. Kita tahu bagaimana seorang wanita dan seorang anak kecil itu pun dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat tandus tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada hewan sama sekali. Dan itu kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan istrinya Hajar bersama anaknya Ismail di sebuah lembah, tidak ada air, kering, kerontang, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada hewan yang bisa dimakan. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, sampai ketika diletakkan di samping Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya oleh Hajar. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah yang memerintahkan hal ini adalah Allah? Kenapa engkau tinggalkan kami di sebuah tempat yang seperti ini? 3 kali ditanya oleh Hajar, sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim memberikan isyarat an-na'am, iya. Nabi Ibrahim nundukkan kepalanya mengatakan iya. Apa ucapan seorang wanita yang berakidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hajar mengatakan, innallaha lam yudayyi'na. Kalau Allah yang perintahkan hal ini, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kita. Mustahil Allah nggak akan kasih rezeki walaupun di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman ataupun tidak ada hewan. Naam, wallahi ya ikhwah, sahih. Habislah perbekalan Hajar. Ismail menangis, kelaparan dan kehausan. Kita tahu Hajar berangkat ke Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kalau kita wal'iyadzubillah tidak akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Hajar, kita kebanyakan langsung menyerah. Kita mengatakan sudah habis rezeki kita. Seorang wanita yang lemah akalnya tidak menyerah untuk berikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Hajar tahu ada Allah maha pemberi rezeki, ada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki langit dan buminya, Allah memiliki segala sesuatunya, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berangkat, terus berangkat, terus berangkat. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Muncullah air Zam-Zam dari kakinya Ismail. Sebabnya kakinya Ismail, bukan dari Hajar, dari Ismail yang tidak bisa mencari maisha, masih bayi, yang tidak bisa bergerak, masih kecil. Nabi Ismail alaihi salam, Allah kasih rezeki dari orang bayi yang tidak sempurna akalnya. Keluarlah air Zam-Zam. Apakah manfaat air Zam-Zam cuma untuk Hajar sama Ismail? Kalla, enggak. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan bagaimana lezatnya air Zam-Zam, bagaimana manfaatnya air Zam-Zam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam memiliki khasiat sesuai keinginan orang yang meminumnya. Kalau meminta kesembuhan akan sembuh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Khasiatnya bukan cuma untuk Ismail, bukan cuma untuk Hajar, tapi untuk seterusnya. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Kuncinya takwa kepada Allah.
Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasihkan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Wallahi ya ikhwah, ketika azan zuhur sudah dikumandangkan, kita masih sibuk dengan pekerjaan kantor kita, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, untuk mencari sesuap nasi kita. Udah dipanggil oleh Allah untuk azan, nggak bertakwa kita, bukan selesai masalah, malah masalah tambah ruwet, dan justru yang ada lembur dan lembur seterusnya. Lihat orang-orang yang kapan dipanggil oleh Allah ke masjid, dia langsung berangkat ke masjid. Urusannya cepat selesainya, ambisinya bukan di dunia, di akhirat. Ambisi dia tahu hidup untuk sholat, hidup untuk ibadah, hidup untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut akan rezeki kita? Apakah kita budaknya syaitan? Kalla, kita budak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Tapi kenapa kita ngikuti langkah-langkah syaitan? Bukankah Allah telah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya"? Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, kefakiran. Akhirnya takut miskin, takut fakir, takut miskin, takut fakir. Apa kata Allah? Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya syaitan memerintahkan kalian untuk perbuatan yang keji. Apa perbuatan keji? Bukhul, sikap pelit, bakhil, terutama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, belajarlah kita mengaca diri kita, terutama di momen ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati kelapangan hartanya, kelapangan rezekinya, falam yudahi, dia tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat salat Id kami. Na'udzubillah. Nabi SAW belajar bagaimana akidah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi tidak makan seperti kita. Beliau jauh lebih sulit hidupnya dibandingkan kita. Ana uqsim billah, ana bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, hidup Nabi jauh lebih sulit dibandingkan kita. Apa kata istri-istri beliau? Apa kata para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya ikhwah, 3 bulan. Falam tuqat fi baitihi nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa masak satu pun makanan, enggak bisa sallallahu alaihi wasallam. Hidup pakai apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-aswadan. Apa kata Aisyah? Al-ma' wa tamar. Air putih sama kurma saja. Gampangnya kita saat ini makan cuma nasi putih sama air putih saja. Apakah kita pernah hidup seperti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? 3 bulan berturut-turut makan nasi putih sama air putih saja? Wallahi tidak pernah. Minimal ada sayurnya, minimal ada tahunya, minimal ada tempenya. Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak berkurban. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya dengan kondisi sulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pikirkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan kurban beliau 63. Beliau tak makan untuk umatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sendirian? Beliau sampai mengatakan, "Hadza anni wa an ummati alladzina lam yudahhu." Hewan kurban ini saya berikan untuk saya, dari saya, dan untuk umat saya yang belum mampu untuk berkurban. Padahal sahabat-sahabat lain masih makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memikirkan umatnya dibandingkan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwah, lihatlah akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah takut miskin. Kalau seandainya kita berkurban, berkurbanlah, masih ada hari tasyrik di kita. Kalau saat ini belum bisa, apa yang bisa kita jual? Kalau ada emas, saya jual emasnya. Kalau ada handphonenya, kalau seandainya kita masih bisa menggunakan handphone yang sejelek mungkin, jual. Setahun sekali, ana yakin tahun berikutnya Allah mudahkan, tahun berikutnya Allah mudahkan, tahun berikutnya Allah mudahkan, terus setiap tahun. Yang penting akidah kita bangun untuk Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah. Maka dari itu, yang perlu kita ketahui, ambisi kita bukanlah hidup di dunia.
Ambisi kita di Allah Subhanahu wa taala. Ambisi kita apa yang Allah janjikan di dunia dan juga di akhirat. Ayyuhal ikhwatul kiram, jangan risau sama sekali, jangan risau. Dengan kita keluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan at'afan katsira. Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Satu kita keluarkan hewan kurban, semisal 2 jutanya, 3 jutanya, bahkan ada yang 1 juta, Masya Allah. Kalau seandainya kita keluarkan, Allah akan lipat gandakan terus seperti itu. Kita yakin, karena semua apa yang kita berikan untuk Allah itu statusnya pinjaman, bukan pemberian. Allah tidak pernah menamakan sedekah dengan pemberian, enggak. Allah namakan dengan peminjaman. Kalau seandainya ana minjem buku sama antum, ana wajib balikkan, wajib hukumnya ana balikkan. Tapi ketika kita sedekah, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Sedekah maksudnya. Allah, kita kasih pinjaman untuk Allah SWT. Wajib bagi Allah an yu'idah. Bagi Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengembalikan bagi kita, untuk kita. Pasti dibalikkan, pasti dibalikkan. Karena itu pinjaman statusnya. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah akan balikkan dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Ya ikhwah, ana minjem sama antum 1000. Ana wajib balikkan 2000, riba. Tapi tidak ada riba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita minjemkan 1000 untuk Allah, kita sedekahkan, masukkan kotak infak 1000, Allah kalikan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tidak ada hukum riba bagi Allah SWT, karena Allah lillahi mulku samawati wal ard. Riba hanya berlaku antara manusia dengan manusia. Tapi yang lucu, na'udzubillah, kita merasa nyaman dengan ribanya manusia di bank-bank ribawi. Kita rela menabung uang sekian dengan janjian-janjian bunga ribawinya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang bukan cuma 2%, berpersen-persen, 100% pun Allah balikkan. 700 kali lipatnya, Masya Allah tabarakar rahman. Ternyata kita masih mikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wainal aqidah ya ikhwah? Mana akidah yang kita bangun untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, jangan sampai kita itu merasa risau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi illa 'alallahi rizquha. Wajib bagi Allah untuk ngasih rezeki. Wallahi ya ikhwah, ana punya kambing, wajib bagi ana ngasih makan untuk kambing. Ketika ana nggak ngasih makan untuk kambing, zalim mana? Bagaimana mungkin Allah ciptakan kita? Allah biarkan begitu saja. Bukankah Allah Arhamur Rahimin, zat yang paling maha penyayang? Dan kita mengatakan bahwa si Allah nggak menyayangi kita, na'udzubillah. Kalau kita risau, cuma 2 opsi bagi kita. Yang pertama, kita mengatakan Allah fakir. Akhirnya kita merasa kita nggak dikasih rezeki untuk Allah, atau kita risau. Opsi yang kedua, kita mengatakan Allah kaya, tapi Allah bakhil. Dan kedua-dua ini adalah akidah yang rusak. Maka kita katakan, rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluarkan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi." Tidaklah ada satu hari yang mana seorang hamba di pagi hari dia keluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa wa malakan yanzilan, kecuali 2 malaikat turun untuk dia setiap harinya, setiap paginya turun 2 malaikat untuk dia. Apa malaikat ini berdoa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasihlah orang berinfak di hari ini gantinya. Doa malaikat mustajab. Para malaikat mustajabud da'wah, doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah. Ketika malaikat mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, kasihlah orang-orang bersedekah gantinya, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa keburukan dari malaikat untuk orang-orang yang bakhil, tidak mengeluarkan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutkanlah ekonomi orang-orang yang menahan rezekinya di hari ini. Na'udzubillah. Maka apa kata para ulama? Sedekahlah kita itu setiap harinya. Bukankah orang-orang yang Allah cintai yunfikun, mereka ini ngasih rezeki mereka, sedekah mereka, berinfak mereka nahar di siang hari dan juga lailan di malam hari. Itu orang-orang yang Allah cintai.
Pagi kita sedekah, malam kita sedekah. Pun kalau saya malam nggak mampu, paginya saja. Kalau pagi nggak mampu, malamnya saja. Nggak harus besar ya ikhwan. Masukkan 1.000 ke masjid, masukkan 2.000 ke masjid. Kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah 10.000 setiap harinya, 300.000 yang kita keluarkan kali ke 700-nya, itu minimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu balas dengan lebih dari itu. Maka dari itu, ana melihat beberapa ikhwah yang suka ngasih sesuai kemampuan dia, apalagi dengan ngasih dengan nominal yang besar, bangun masjidnya, bangun sumurnya, bangun sekolahnya, bangun pondoknya, wakaf kitabnya. Ana yakin dari awal beliau ini sulit untuk Allah miskinkan, wallahi sulit. Dan sampai detik ini ana selalu melihat rezeki mereka tambah banyak, tambah rezekinya, tambah Allah luaskan sampai detik ini. Sampai ke ana mengatakan kepada ikhwah-ikhwah yang lain, kalau seandainya Allah takdirkan mereka ini terus untuk sedekah, ana yakin hidup mereka akan terus ekonomi Allah mudahkan. Kenapa? Ngasih untuk Allah. Lihatlah, kita buka sekarang Google-nya, negara-negara terkaya itu diduduki negara-negara Islam. Antum cek di Google nih, ada di sana negara Qatarnya, negara Emiratnya, negara Bahrainnya, negara Saudinya, negara-negara kaya semua, negara Omannya. Sampai negeri jiran kita pun, Malaysianya, masuk ke sana, negara kayanya. Kenapa? Mereka loyal ngasih. Untuk saudara di Filistin mereka ngasih, di Indonesia mereka ngasih, semua di luar negeri mereka cari di Indonesianya, bangun masjid di Indonesia. Mereka di Timur Tengah sana. Kenapa mereka bisa Allah mudahkan rezekinya? Karena mereka nggak pernah takut miskin. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat ya ikhwan, bayangkan Nabi kita Muhammad SAW ngembala kambing-kambing beliau, ma bainal jabalain, satu lembah utuh penuh dengan kambing-kambing Nabi SAW. Tiba-tiba ada salah seorang tokoh Arab Badui, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh dengan kambing. Apa kata Nabi kita SAW? Berapa kambing yang kau butuhkan? Dia mengatakan semuanya ya Muhammad. Nabi SAW mengatakan kembali, semuanya? Iya semuanya. Bawa semua kambing-kambing saya ke kampung engkau. Dibawa sama dia. Hadis-hadis yang sahih. Ketika dibawa, apa kata Arab Badui ini? Dia mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya saat ini. Sekarang harus masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Nabi SAW ngasih dan beliau tidak takut miskin. Semua kambing yang dikasih. Ana punya ada 17 kambing. Antum minta sama ana satu kambing, ana akan mengatakan berat. Na'udzubillah. Wallahi inilah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ngasih, bayar dulu. Na'udzubillah. Nabi SAW cuma bertanya, engkau butuh semua? Bawa semuanya. Itulah akidah yang ada di hati Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu ya ikhwah, bangunlah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Bahwasanya Allah adalah Arhamur Rahimin, Zat Maha yang paling penyayang. Wallahi, pada satu kasus pernah Aisyah memberikan satu kurma untuk salah seorang ibu, salah seorang wanita memiliki 2 anak. Ibu ini pun langsung membelah kurmanya menjadi 2. Dikasih untuk A, dikasih untuk B. Apa kata Nabi SAW? Lallah arham bihadihil ummi min waladiha bi'ibadihi min hadihil ummi biwaladiha. Demi Allah, Allah jauh lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada 2 anaknya. Maksudnya apa? Dia rela nggak makan, yang penting anaknya bisa makan. Itu seorang ibu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan miskin? Allah tuh kaya, Allah nggak ngasih makan untuk kita? Mustahil. Allah lebih cinta dengan hambanya dibandingkan ibu tadi dengan kedua anaknya. Ayyuhal ikhwatul kiram, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk seluruh jamaah. Marilah kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat terus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan kirimlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.